Eh, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semuanya, terima kasih udah mau join. Ini rutinitas kita yang kemarin bulan lalu agak terputus ya karena kesibukan. Jadi Alhamdulillah bulan ini kita lanjut dengan tema yang mirip dengan pertemuan sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya juga membahas tentang ekonomi, tapi lebih kepada apa ya? Eksisten apa ya? Aku lupa deh. Ngomong tentang oh ya, sistem ekonomi yang dipakai oleh Namrud, bukan oleh Haman ya. Kemudian apa namanya? fi- Ngomong juga filsafat eksistensialisme oleh Mas Mas Khalil Kanzu. Masih ingat ya? Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan paparan ya. Ini pembahasan tentang ekonomi juga, tetapi dari kacamata Al-Quran, surat Quraisy, tentu dibawakan oleh orang yang luar biasa. Ini satu teman satu kelas saya di UIN Surabaya, teman debat, teman diskusi, dan teman eh, rokokan dan ngopi. Mas Rajul Munir, beliau ini kontributor majalah online Mihwar.id. Ya, beliau ini eh, mendalami banyak disiplin ilmu, eh, apa namanya, mulai dari tentu tafsir sebagai home base S2-nya beliau. S1-nya uniknya beliau mengambil syariah ya. Ya, pendekatan fikih beliau kuat. Kemudian pembahasan-pembahasan terkait dengan keakidahan juga tidak tidak perlu dipertanyakan. Tentu pada malam hari ini pembahasannya menarik karena ngangkat isu ekonomi, ada sesuatu yang menurut saya yang saya ketahui bukan bukan faknya beliau ya. Juga kapitalisme itu kok bisa ini Mas Mas Rojul ngomong ekonomi dan kapitalisme ini. Saya pengen tahu gitu ada insight apa yang baru ya, eh, dari Li'ilafi Quraisy sampai apa wa amanahu min khauf itu ya, sampai wa amanu min khauf itu kira-kira aspek apa yang ingin beliau sampaikan kok ada ekonomi dan kapitalisme gitu ya. Ini hal yang baru dan bukan mainstreamnya jenengan. Baik, tanpa memperpanjang waktu ya, kita mari mempersingkatnya. Kita buka kajian dan diskusi kita malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga diberikan keberkahan, kelancaran, dan juga ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Baik, baik. Silakan, maaf. Silakan Mas Rajul. Waktunya jenengan saya berikan maksimal, cuman 1 jam lah. Maaf, salah, kebanyakan. Eh, Kalau 10 menit itu ujian tesis, maka 20 menit itu maksimal buat jenengan berbicara, karena ini setara disertasi ya. Karena reflection on Surah Quraisy for National Development, kayak karena ada sumbangsih sumbangsih untuk untuk negara gitu ya. Monggo. Baik, terima kasih. Jazakumullah, Mas Fadil Ahmad Agus Fadil Bahari. Pak Fadil Ahmad Agus Bahari. Mas Fadil Ahmad Agus Bahari. Terima kasih Mas atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Pertama, uh, Mas Fadil ini sangat-sangat semangat dalam memantik teman-teman untuk melakukan diskusi agar kita tetap bersama-sama saling menyampaikan ilmu. Jadi teringat pada sifat kitman para ambiya, sifat
tabligh para anbiya, yang dalam arti lain para anbiya tidak memiliki sifat kitman, menyimpan ilmu. Kalau kita melihat berbagai macam perdebatan antar para ilmuwan, menyimpan ilmu itu adalah hal yang bukan hal yang sangat tabu, karena teori-teori keilmuan, insight-insight baru biasanya antar para ilmuwan itu sama-sama menyimpannya agar tidak dicuri oleh orang lain. Kira-kira seperti itu. Hingga kitman dan tabligh itu betul-betul perlu dimiliki oleh seorang berilmu, karena menyimpan ilmu itu adalah ujian terberat bagi seorang sarjana. Kalau tidak publish jurnal, ilmunya tidak mau disampaikan, khawatir diambil orang lain, misalnya. Kalau ada di jurnal kan, misalnya diambil orang lain, terlacak oleh sistem. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Mas Fadil atas apa namanya, orang-orang seperti jenengan ini sangat penting di di dunia-dunia artificial intelligence seperti ini. Sangat Baik, penting dilindungi ya. oke, langsung saja. Pertama, ketika kita membaca surah Al-Quraisy ini, kalau kita membacanya secara ijmal, tentu tidak akan memahami secara mendalam. Apalagi apabila kita memahami tafsir adalah sebuah teks yang sekadar kita pahami untuk mengetahui bagaimana sebuah ayat itu dipahami di masa awal. Kalau memiliki paradigma seperti itu, maka susah sekali kita untuk mengkontekstualisasikan ayat-ayat Quran terhadap konteks-konteks zaman sekarang. Nah, berbicara tentang hal tersebut, surah Al-Fil ini kalau kita kontekskan pada zaman sekarang, maka memiliki refleksi yang cukup bisa saya sebut sebagai pemahaman yang luar biasa untuk sumbangsih pembangunan negara modern. Pertama, surah Al-Fil ini adalah bagaimana pola orang-orang Quraisy membangun kota Mekkah sehingga menjadi sebuah pusat ekonomi dan sebuah negara yang memiliki keamanan dan pertahanan yang cukup bagus pada masa itu. Padahal kita memahami orang Quraisy, peradaban sebelum Islam adalah peradaban yang carut marut, peradaban yang di mana di sana masyarakatnya menyembah berhala, di sana masyarakatnya membunuh bayi perempuan dan seterusnya. Kita sekedar memahami hal itu. Padahal bangsa Quraisy itu memiliki peradaban yang luar biasa yang digambarkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Fil. Untuk kemudian nilai ini kita bisa pahami sebagai sebuah keadaan di mana persaingan antar bangsa di zaman modern ini berjalan. Oleh sebab itu, karena pemahaman bahwa orang-orang Quraisy memiliki peradaban yang cukup baik dalam beberapa sektor yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, ayat ini pertama diawali dengan lamut ta'lil. Lamut ta'lil ini kalau kita membaca At-Tahrir wa Tanwir, maka kita akan memahami bahwa adanya
lamut ta'lil yang bermakna karena ini memberikan sebuah rasa penasaran kepada pembaca. Li'ila fi Quraisy. Ini seolah-olah Al-Quran ini mengatakan begini, ada apa dengan orang Quraisy? Ya, ketika kita membaca ayat ini di awal ayat, tanpa ada apapun di ayat sebelumnya, tiba-tiba ada karena. Ini akan mengundang sebuah penasaran kepada kita sebagai pembaca Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu, di sini, apa namanya, di sini surah Al-Quraisy diawali dengan lam ta'lil. Ada beberapa pendapat adanya lam ini memberikan sebuah simbol atas keterkaitan antara surah Al-Fil dengan surah Quraisy. Apa namanya, hubungan antara surah Al-Fil dengan surah Al-Quraisy, surah Quraisy perihal tentang kemuliaan Ka'bah. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan rasa penasaran tersebut? Oleh Al-Quran sesudahnya dijelaskan, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaannya itu rihlatash syita'i was-shaif. Berjalan atau melakukan perjalanan ketika masa syita dan shaif, ketika masa kemarau dan masa penghujan, ketika masa kemarau dan masa penghujan. Nah, ayat ini memberikan pemahaman bahwa orang-orang Quraisy sejak dulu melakukan perjalanan antar negara. Beberapa mufassir menjelaskan perjalanan ini bukan sekedar healing atau perjalanan biasa, tetapi di sana ada misi ekonomi, yaitu untuk membeli barang-barang yang pada masa kemarau tidak ada di kota Makkah, dan pada saat penghujan di berjalan atau melakukan perjalanan ke negara lain, di suatu negara yang di sana tidak ada komoditas yang tidak dimiliki oleh Makkah. Seperti itu kira-kira. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Wahidi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Wahidi. Kalau secara spesifiknya di sini tidak dijelaskan oleh Imam Al-Wahidi apa itu yang diambil dari Yaman dan apa itu yang diambil dari Syam. Tetapi kalau kita melihat di versi terjemah NU Online itu dijelaskan. Saya mencari tafsirnya yang menjadi rujukan NU Online masih belum saya temukan apa yang diambil dari negara Syam dan apa yang diambil dari Yaman. Tetapi poinnya adalah bahwa orang-orang Quraisy pada masa itu sudah melakukan ekspor dan impor dari negara lain untuk meningkatkan perekonomian, untuk membangun perekonomian di negaranya. Selanjutnya ayat dalam Al-Fil, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait. Di sini sebenarnya falya'budu rabb hadzal bait ini berada di tengah-tengah ayat. Ini seolah-olah inti daripada ayat dalam bukan Al-Fil ya, mohon maaf, surah Quraisy. Inti daripada surah Quraisy ini adalah falya'budu rabb hadzal bait ini, bahwa apa yang terjadi, yang dibangun oleh Quraisy, kenyamanan dan kemakmuran yang ada di suku Quraisy pada masa itu, adanya Al-Quran, adanya surah Fil ini untuk mengingatkan bahwa walaupun bagaimana mereka ini terlena sehingga melupakan sekian banyak kemakmuran yang telah mereka dapatkan. Ini bisa kita bahas pada ayat sesudahnya.
kita masukkan pada pembahasan sesudah ayat yang terakhir. Langsung pada ayat falyabudu rabb hadzal bait ila fi quraish ila fi rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian ayat selanjutnya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bahwa mereka orang-orang Quraisy lupa bahwasannya yang telah mencukupkan mereka makan, alladzi at'amahum min ju', dan mereka lupa kenapa kok mereka tidak ada peperangan pada masa itu. Mereka aman-aman saja pada masa itu ketika melaksanakan peperangan atau perekonomian. Poinnya di dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa amanahum min khauf, alladzi at'amahum min ju', alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju' ini saya pahami sebagai orang Quraisy. Ini berdasarkan oleh pembacaan saya dalam kitab tafsir bahwa alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf sebagai sebuah gambaran bagaimana perekonomian orang Quraisy. Maksudnya ayat di sini yang digunakan adalah at'amahum min ju', memberikan makan ketika lapar. Maksudnya di manapun itu barometer seseorang yang kemudian disebut negara yang kemudian disebut sebagai negara yang perekonomiannya maju adalah negara yang kebutuhan kebutuhan primernya itu dimiliki atau tercukupi di antar masyarakat, di antar individual masyarakat. Terus wa amanahum min khauf. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Quraisy itu aman daripada mara bahaya. Para mufassir menjelaskan bahwa kenapa kok masyarakat Quraisy itu aman-aman saja. Karena di sana ada Ka'bah. Kalau kita kembali pada surah Al-Fil, di dalam surah Al-Fil itu ada sebuah cerita hikayat di dalam ayat tersebut bagaimana Ka'bah itu ingin dihancurkan oleh pasukan Abraha, tetapi tidak jadi karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hal tersebut kemudian masyarakat negara tetangga kota Makkah itu segan terhadap Makkah, yaitu suku Quraisy segan karena ketika Raja Abraha menyerang, ternyata yang kalah Raja Abraha dengan pasukan-pasukan yang luar biasa. Ini membuat negara tetangga itu segan. Bahkan diceritakan ketika melakukan perjalanan perekonomian pada masa itu, orang-orang Quraisy itu tidak pernah ada orang yang berani untuk menjarah barang-barang dagangan masyarakat Quraisy di perjalanan. Karena sangat-sangat disegani. Disebabkan kemuliaan Ka'bah itu sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan masyarakat Quraisy sebagai masyarakat yang makmur dalam segi perekonomian, dalam menjadikan negara makmur karena oleh Allah dijamin atas perekonomiannya. Yang kedua, dijamin pertahanannya dan keamanannya. Kira-kira seperti itu. Nah, bicara tentang kapitalisme. Nah, ada ayat falyabudu rabb hadzal bait. Kalau kita berbicara tentang ekonomi kapitalisme itu kan kata para ekonom itu sebenarnya bukan sistem. Kapitalisme itu bukan sistem tetapi adalah modus ekonomi, sehingga kapitalisme bisa dimasukkan pada sistem-sistem perekonomian apapun. Kapitalisme bisa masuk pada sistem perekonomian sosialis. Kapitalisme bisa masuk pada sistem perekonomian liberal dan seterusnya. Mungkin maksudnya bukan modus ekonomi, tapi modus produksi.
lebih tepatnya. Ya Allah, nggih, nggih Ustaz. Nah, Modus produksi, nggih, nggih. iya, Terima soalnya kasih Ustaz. modus itu kan banyak, ada modus produksi, ada salah satu yang penting juga ini modus-modusan itu, ya, modus yang biasa ya, ya, kamu modus ya, kayak gitu. Ya, terus modus produksi. Jadi apa namanya? Kapitalisme itu adalah modus produksi yang bisa masuk pada perekonomian-perekonomian. Sosialisme ya akan ada modus kapitalisme, liberalis ada modus kapitalisme, termasuk di negara kita yang menganut ekonomi Pancasilais juga akan ada modus produksi, modus kapitalisme tadi. Kapitalisme Itu sebagai modus modus produksi begitu itu kira-kira. ekonomi Pancasila itu saya curiganya itu diambil dari ini ya, apa, fatwanya hakim yang menghukum Tom Lembong itu ya, karena menggunakan diksi ekonomi Pancasila. Ya, tapi sebenarnya itu bukan bagian daripada ekonomi, tapi memang itu lagi tren sekarang. Ekonomi Pancasila gitu. Apa? Ya karena memang sistem ekonomi di Indonesia tidak bisa dimasukkan pada sosialis, tidak bisa juga kita masukkan pada liberalis. Soalnya beberapa sektor itu dikuasai oleh pemerintah, tetapi di sisi lain masyarakat juga bisa mengembangkan apa namanya harga-harga di pasar. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Mungkin sehingga para ekonom disebut dengan ekonomi Pancasilais. Nah, ekonomi falyabudu rabb hadzal bait ini memberikan sebuah isyarat bahwa ekonomi tanpa nilai pun ya, ekonomi tanpa nilai pun, perekonomian tanpa nilai pun itu akan tetap maju. Tanpa nilai-nilai keagamaan pun itu akan tetap maju. Anggaplah saya memahami agama itu sebagai sebuah apa namanya nilai keadilan. Agama itu sebagai sebuah nilai kemanusiaan. Ketika menggunakan falyabudu rabb hadzal bait berarti kapitalisme itu bukan hal yang salah dalam membangun perekonomian di zaman modern ini. Karena untuk membangun negara tidak perlu beragama Islam. Untuk membangun negara maju, maju dalam segi ekonomi, maju dalam segi keamanan, pertahanan, itu tidak perlu beragama Islam. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Cukup seperti tadi, majukan ekonominya, kuatkan pertahanannya dan keamanannya. Kira-kira seperti itu pesan yang disampaikan oleh surah Quraisy. Kira-kira seperti itu. Saya, saya kembalikan kepada Mas Fadil. Oke. Ah, sebenarnya waktunya masih banyak nih aslinya tuh ya. Saya melihat apa namanya, jenengan tidak lebih berbicara daripada apa, tidak banyak menyampaikan hal sebanyak yang ditulis ya di Mihwar, ya bener ya. Ya poinnya saja Ustaz. Kan perlu diskusi ya. Iya iya iya, nggak Ya apa-apa. bisa di apa namanya di up mungkin. Ya, nah, untuk teman-teman, setelah ini akan saya share ya, apa namanya, tulisan yang mulia ya. Sebentar saya carikan dulu. Ini sebelum saya lanjutkan ke sesi diskusi, teman-teman bisa apa, meresapi dulu ya apa yang telah apa namanya dipaparkan oleh Pak Materi. Pada intinya, kawan-kawan, kita kita dihadapkan dengan satu kenyataan, apakah apa namanya sistem ekonomi kapitalisme itu menjadi sistem ekonomi yang salah di depan yang Al-Quran gitu ya. Salah satu hal yang tadi sempat disampaikan adalah hal yang boleh-boleh saja gitu. Kira-kira itu bisa diangkat jadi sebuah pertanyaan nggak sih gitu ya? Nanti teman-teman lah. Eh, ada beberapa hal yang saya catat ya teman-teman dari apa yang disampaikan sama pemateri. Yang pertama, tentang ini, kalau teman-teman tafsir ya masih paham tentang bagaimana Quran itu tidak boleh ditafsirkan secara parsial, dia harus
ditafsirkan secara komunal dalam artian harus dimunasabahkan dengan surat-surat yang lain ya kayak gitu. Dan munasabah yang dilakukan sama eh, oleh oleh pemateri ini didapat dari beberapa kitab tafsir yang memang huruf lam yaitu dalam taklil itu menjadi sesuatu yang aneh untuk difahami secara tekstual akan menjadi jelas kalau ketika kita melihat konteks sejarah atau mungkin paling enggak melihat munasabah gitu ya. Ternyata ketemu bahwa ini ngomong tentang uh, mengapa kota Makkah itu menjadi kota yang aman kan gitu ya. Yang jawabannya adalah ada Ka'bah di situ. Sehingga kenapa kok ada satu hal yang disampaikan oleh pemateri dan itu menarik kawan-kawan ya ini adalah apa namanya orang Mekah itu telah melupakan telah melupakan apa namanya akar rumput mereka bahwa keamanan mereka, kesejahteraan mereka, kemakmurannya itu berasal dari kemuliaan Ka'bah yang menjaga mereka, yang menjadi pusat apa namanya magnet ekonomi gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan sama Pak Materi adalah mengkontekstualisasikan ya pembacaan tafsir ini kepada negara kita ya, kepada NKRI kita bahwa hal yang perlu dicatat dari apa yang disampaikan sama pemateri adalah apapun bentuk bentuk ekonominya itu membangun negara itu menjadi hal yang sah-sah saja. Apapun bentuk ekonomi ya, bentuk apa bisa pakai kapitalisme, bisa pakai liberalisme, atau mau pakai apa sosialisme, atau bentuk-bentuk ekonomi yang lain itu bebas-bebas saja, asal memegang teguh prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip universal, gitu ya, prinsip-prinsip universal kemanusiaan yang juga agama ngomong tentang itu. Agama adalah nilai, adalah sebuah nilai universal. Ini yang saya tangkap ya teman-teman. Kira-kira dari apa yang disampaikan tadi, eh, silakan teman-teman berbuat sapi. Jika ada satu atau dua hal yang ditanyakan, bisa langsung disampaikan. Tapi sebelum itu, saya ingin mencoba untuk mengelaborasi sedikit saja. Ada beberapa hal yang nanti bisa ditindaklanjut apa bisa direspons oleh pemateri. Ada beberapa hal yang pertama, saya ingin penjelasan tentang ekonomi Pancasilais itu ini menarik. Saya agak-agak agak-agak gimana gitu sama ekonomi Pancasilais karena saya teringat ya itu Tom Lembong jadi oke gak apa ini hal yang baru dan boleh dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua apa namanya logika ya logika mengapa kok maaf Ka'bah itu menjadi sesuatu yang dihormati ya sesuatu yang menjadi sesuatu sumber ya sumber keamanan bagi mereka itu secara logis bagaimana itu boleh nanti ditanggapi atau juga pernyataan uh, apa pemateri tentang tadi di awal tuh ya. Ini yang mungkin saya akan jelaskan langsung. Tadi yang saya sebutin itu nggak usah apa itu ada pertanyaan barangkali mungkin teman-teman bisa melengkapi pertanyaannya. Tapi bagian pertama ini yang ingin saya bagian terakhir ini yang ingin saya tegaskan tentang Kitmanul Ilmi tadi. Iya, gini, saya ingin mengungkap sebuah fakta dikit saja ya. Begini. Jadi diseminasi ilmu itu sebenarnya bahasa lain dari nasrul ilmi, ya, menyebarkan atau menyampaikan ilmu. Tabligh gitu ya, salah satu upaya Nabi, upaya Rasul untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kawan-kawan, ilmu itu adalah senjata paling penting untuk menaklukkan suatu kaum. Senjata paling penting adalah ilmu. Tetapi dengan adanya Rasul, maka ilmu tidak lagi menjadi senjata terpenting, tetapi
akhlak itu adalah uh, kalau ada trisula maka akhlak itu menjadi tengah-tengah aspek terpentingnya mengalahkan ilmu. Ilmu, akhlak, ilmu, kemudian dan iman itu tiga hal itu. Maka Rasul itu membuat satu hal yang baru. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan ini. Ilmu menjadi senjata terpenting ya untuk menundukkan sebuah bangsa. Begini, di Barat ya, di kampus-kampus seperti Oxford, Cambridge dan lain sebagainya, apa yang diajarkan kepada mahasiswa asing ya, khususnya kita, ya, misalnya orang-orang Timur ya, dapat beasiswa belajar ke Barat gitu, mereka sebenarnya diajari omong kosong. Kenapa saya bilang seperti ini eh, sesuatu yang pernah apa namanya, yang pernah disampaikan oleh kawan saya di alumni kampus California University atau mana itu ya. Dia cerita tentang dia kuliah di apa namanya di jurusan ekonomi. Dia menyampaikan bahwa apa yang diajarkan oleh Barat kepada kita itu pada dasarnya adalah apa yang harusnya kita lakukan sebagai negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga itu dikehendaki oleh orang Barat untuk tunduk pada dunia pertama dan kedua. Artinya orang-orang Asia, khususnya ya negara-negara negara-negara berkembang itu diajari hal-hal yang kiranya dengan pengajaran itu kita jadi tunduk pada mereka. Salah satunya adalah sistem ekonomi. Di sistem ekonomi kita itu di, apa namanya, maaf, pendidikan ekonomi kita itu diajarkan versi Barat yang dengannya kita jadi tunduk pada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi dari kawan saya juga, teman-teman pojok yang namanya Mas Dalih ya, itu pernah menyampaikan tentang bahwa di kampus-kampus ternama ya, Oxford, Cambridge atau yang bahkan di Sydney ya, mereka menyembunyikan blueprint, blueprint atau catatan namanya cetak biru sistem pendidikan mereka karena dikhawatirkan jika apa namanya cetak biru itu sampai diketahui itu akan menjadi bumerang bagi negara itu sendiri. Artinya akan menjadi negara pesaing karena pendidikan ini jadi penting. Makanya nggak semua aspek pendidikan ilmu itu diajarkan kepada kita. Aslinya gitu. Ini menarik. Jadi eh, dengan fakta seperti ini kita meyakini pentingnya ilmu, pentingnya ilmu karena dengan kita berilmu memang eh, ya paling tidak kita tidak menjadi dunia yang menjadi bangsa yang pengekor gitu. Tapi masalahnya kita sedang berada di kancah pertarungan, peperangan apa namanya akademik ya, dan kita masih pengekor dalam hal ini. Jadi ya mohon maaf saja eh, dalam kesempatan ini saya mengatakan diseminasi ilmu atau nasrul ilmi tablighul ilmi menjadi sesuatu yang wajib tanpa harus ditutupi kecuali memang aspek-aspek yang dapat menimbulkan huru hara gitu. Apa yang menimbulkan huru hara salah satunya adalah uh, sistem ekonomi ortodoks dan heterodoks. Mungkin hari ini saya tidak menyampaikan panjang lebar, tapi salah satu ungkapan yang disampaikan sama peneliti adalah andai kata bangsa dunia ketiga, yaitu seperti Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya yang negara berkembang ini, mengetahui ya sistem ekonomi ortodoks, salah satu sistem ekonomi ortodoks, maka besok akan terjadi revolusi. Maka niscaya besok akan terjadi revolusi. Andai kata mereka mengetahui sistem ekonomi ortodoks dan heterodoks. Ini menarik apa yang terjadi dengan apa sebenarnya apa ekonomi ortodoks dan heterodoks. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di kajian-kajian yang nanti akan saya share. Tapi malam ini saya nggak akan menjelaskan panjang lebar, teman-teman. Kita fokus sama soal Al-Quraish. Baik, itu dari penjelasan saya tentang apa namanya aspek pertama yang disampaikan sama pemateri tentang Kitmanul Ilmi. Baik, jika ada
teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Jika dirasa cukup, ini akan saya share di YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa review ulang dan bisa bertanya lebih intens kepada pemateri. Monggo, saya beri kesempatan pada para audiens. Bismillah, izin tanya, apa bisa Mas Fadil? Wau niku sinten naminipun eh Mas Munir nggih. Jadi apa yang dibawakan oleh Mas Munir cukup jelas ya, poinnya pun juga, dan ini juga merupakan tema yang jarang dibahas gitu, dan kebetulan karena saya hadir di pojok peradaban dan ditawari oleh Mas Fadil untuk mengikuti majelis ini, saya merasa beruntung dan berterima kasih kepada Mas Munir yang telah memberikan penjelasannya. Adapun pertanyaan saya tadi masuk kepada aspek di alasan-alasan ya kenapa kok di eh, surah Quraisy yang mengkontekskan Mekah pada zamannya itu menjadi tempat yang aman serta berguna bagi peningkatan apa bahasanya ini perekonomian di zamannya begitu. Nah, saya pun masih mengawang mengenai hal ini, Mas Munir. Mungkin bisa dijelaskan kembali elaborasinya karena saya rasa kurang konkret gitu. Di mana unsur-unsurnya, utamanya ketika mengkonsepsikan sesuatu ya, itu kan perlu hal-hal yang eh, intern gitu. Ini yang saya masih belum bisa mengkonsepkan di dalam pikiran saya begitu, Mas. Gitu aja. Langsung dijawab Mas Adil. Oke. Ya, apa namanya, memang ketika kita berbicara tentang tafsir yang untuk kita memahaminya hanya berdasarkan pada teks-teks yang sifatnya terbatas, ini perlu pemahaman-pemahaman di luar itu untuk kemudian memberikan sebuah fakta empiris bahwa memang betul bangsa Quraisy itu aman dari ancaman-ancaman. Artinya dalam titik tekannya bangsa Quraisy itu disebut dengan negara yang makmur. Kalau kita membaca Al-Fil ini, vibes-nya itu kan kayak faliya'budu rabb hadzal bait. Al-ila fi Quraisy ila fi mrihlatas syita'i was-shayf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan perjalanan masa kemarau dan masa penghujan. Faliya'budu rabb hadzal bait. Maka menyembahlah kalian terhadap rumah pemilik Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberikan kalian makan dan telah memberikan keamanan terhadap kalian. Ini kan kalau dipahami secara secara universal ayat, maka seakan-akan ayat ini memberikan sebuah isyarat bahwa orang Quraisy itu aman dan tercukupi bahan pokoknya, kan kira-kira seperti itu. Selanjutnya, kenapa kok disebut dengan aman? Karena mereka terbebas daripada ancaman-ancaman. Ini tentu ketika berbicara tentang aman, kita perlu memahami apakah betul aman. Bisa jadi negara-negara tetangga selain Makkah itu sama dengan Quraisy, bisa jadi seperti itu.
Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita melihat pemahaman ayat secara universal ya, ini seolah-olah adanya Ka'bah itu menjadi penyebab negara Mekah, bangsa Quraisy itu aman, dan negara-negara yang lain tidak seaman Ka'bah. Kira-kira seperti itu. Tidak seaman bangsa Quraisy karena adanya Ka'bah itu sendiri. Sebab kalau kita melihat di tafsirnya, selain bangsa Quraisy yang melakukan perdagangan antar negara, itu banyak penjarah-penjarah yang melakukan penjarahan. Kira-kira seperti itu. Jadi di tafsir itu perbandingannya sekadar itu saja. Nah, dari ini karena sifatnya ya mengkontekstualisasikan pada masa sekarang, saya memahaminya bahwa negara Mekah atau bangsa Quraisy itu aman dari segala ancaman dan pertahanan. Kira-kira seperti itu saja sebenarnya. Oke, Yeah. terima kasih Mas Munir ya. Eh, mungkin saya mau narik sedikit poin. Kalau seumpama Indonesia ingin meniru apa kesuksesan Mekah pada zaman itu untuk meningkatkan perekonomian, ya, itu perlunya fasilitas aman berarti ya Mas Munir. Fasilitas aman dari aspek manapun, terutama untuk ya menambah komoditas gitu kan, Okay. untuk menambah hal ekonomis di setiap kepala warga Indonesia. Nah, untuk mengembangkannya lagi sebagai muhasabah kita yang di Indonesia ini, apakah di negara kita ini sudah terpenuhi hal demikian gitu? Sedangkan kan kita bisa melihat ketimpangan di mana yang miskin semakin miskin, kaya semakin kaya. Itu pun kemarin ada capres yang menawarkan egaliter, kesetaraan yang gimana yang rendah, kita bilang yang rendah ini yang miskin akan tinggi tanpa merendahkan yang sudah tinggi, dan juga eh, eh, yang tanpa merendahkan yang sudah tinggi atau yang sudah kaya. Nah, dengan demikian kira-kira ya itu case yang perlu dibenahi di bangsa kita. Nggak bangsa, kalau ngomong soal bangsa itu kesadaran setiap orang kan, di negara kita lah ini apa gitu Mas, begitu. Kalau saya sih ya jangan ada pasar bebas gitu, nggak boleh ada namanya pasar bebas. Ideologi kapitalis ini perlu disirnakan karena ini itu membuat ketimpangan di dalam negara kita. Kalau menurut Mas Munir sendiri bagaimana? Okay, baik. Jadi di tulisan saya ya, makasih Mas, ini ya, apa namanya? Di tulisan saya itu untuk menggambarkan maksud dari bagaimana surah Quraisy ini menitik tekankan bahwa negara yang kemudian disebut maju, kemudian disebut makmur itu, dari surah Al-Quraisy ini memberikan pemahaman bahwa kita mengutamakan perekonomian dan pertahanan. Saya membandingkan terkait dengan pertahanan dengan Amerika. Amerika dalam sisi pertahanan itu apa namanya, menjadi negara yang apa namanya, ke sisi keamanannya karena tingkat militernya yang tinggi itu menjadi negara paling yang paling unggul daripada negara-negara yang lain, termasuk nuklir. Kalau kita melihat di negara-negara saat ini, kebanyakan negara-negara maju yang memiliki apa namanya senjata nuklir misalnya seperti itu. Nah, di negara kita itu terkait dengan pertahanan
tidak tahu secara pasti apakah menjadi sektor penting daripada sektor-sektor yang lain. Tetapi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak hanya di opini-opini para tokoh yang mengatakan bahwa negara itu maju ketika keamanan dan ekonominya baik. Tetapi Al-Quran juga berbicara itu. Kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Perihal pasar bebas, pasar bebas di Islam, ekonomi Islam, memang kaya dan miskin itu dipersilahkan. Berbeda dengan liberal. Di ekonomi Islam, yang kaya ya ada yang kaya, yang miskin ada yang miskin. Berbeda dengan sosialis. Ekonomi itu disamaratakan, walaupun ada gaji berbeda di antara misalnya direktur dengan pegawai, direktur dengan karyawan, itu jaraknya tidak jauh. Misalnya seperti Indonesia, DPR 200 miliar, misalnya 300 miliar, karyawan di bawah hanya 1 juta, dan seperti yang sudah tersebar bagaimana jarak antara DPR dan karyawan atau buruh itu sudah tersebar, UMR dan semacamnya itu kan sudah tersebar, itu sangat jauh sekali. Nah, kalau di sosialis tidak sejauh itu, walaupun antara atasan dan bawahan itu memiliki perbedaan gaji, tidak sejauh itu. Nah, di Islam antara kaya dan miskin itu ada. Teori yang kaya ya ada, yang miskin ada. Tetapi di Islam itu ada zakat. Yang kaya wajib memberikan zakat. Tapi di Indonesia karena ekonominya itu bukan dengan berprinsip Islam, hal itu tidak ada. Artinya di negara kita, misalnya karena di negara kita ini menganut paham Pancasilais, ekonomi Pancasilais tadi, walaupun tidak menggunakan ekonomi Islam, ketika ekonomi ini benar-benar diperhatikan seperti ekonomi liberalis yang digunakan oleh Amerika, dolar bahkan menjadi barometer perekonomian, ini tidak perlu adanya itu sistem apa dan semacamnya. Hanya perlunya adalah bagaimana kebutuhan pokok alladzi at'amahum min ju' itu benar-benar diberlakukan oleh negara tersebut dengan secara seadil-adilnya, kira-kira seperti itu. Di samping pula pertahanan juga perlu diperhatikan. Kira-kira seperti itu, Mas. Ini ya perbandingannya, intinya perbandingan tentang keamanan ya. Negara, buktinya ya sekarang negara maju ya keamanannya kuat, perekonomiannya kuat, kira-kira seperti itu. Sementara agama ya tidak butuh, kira-kira seperti itu. Oke, Mungkin baik, terima kasih Mas Pak. mungkin barangkali ada pemahaman lain begitu. Ini kan diskusi begitu, Mas. Iya, cukup Oke. sih. Ya memang apa yang biar nggak menjulur ke pembahasan lain, biar kita eh, kerucutkan aja pada surat ini kan sehingga bisa bermuhasabah gitu. Ya, harus refleksi. Makasih banyak Mas Munir. Ya, sami-sami. Oke, begini, yang perlu digarisbawahi, Al-Quran tidak mengajarkan kepada kita tentang sistem ekonomi yang harus dipakai. Itu satu. Iya, iya. Untuk Gimana? Al-Quran tidak mengajarkan sistem ekonomi yang harus dipakai oleh sebuah negara. Jangankan sistem ekonomi, memerintahkan menggunakan sistem kenegaraan saja, Al-Quran aja nggak ada. Kita harus bernegara Ya, kah atau berkhilafah nggak ada gitu ya. Lantas apa sih yang kemudian Al-Quran sampaikan itu? Itu bukan tentang sistem. yang mana, Mas? Sistem. Jadi Quran itu nggak ngomong tentang sistem ekonomi atau sistem kenegaraan.
tapi ngomong tentang hal yang paling mendasar dari sebuah negara itu sendiri, dari sebuah ekonomi itu sendiri, yakni kesadaran kemanusiaan, yakni kesadaran apa namanya teologis, yakni Betul, betul. kesadaran akan sosial. Itu yang paling ditekankan. Nah, makanya Titik tekannya itu ya, Mas ya. ya aslinya di situ. Ya, ya. Kita sebut saja liila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita was-shaif. Pertanyaannya, eh Makkah waktu itu didominasi, maaf, Makkah waktu itu sistem ekonominya apa? Sosialis kah? Kapitalis kah? Atau apa kapital liberal apa apa namanya kapitalisme liberal kah? Atau jelas Pancasila belum ada ya waktu itu ya. Eh, misal apalah gitu ya. Jawabannya sebenarnya di surat wailul likulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malan wa addatah. Jadi modus produksi itu dipakai. Jadi kasus yang sedang dihadapi oleh Nabi waktu itu adalah orang-orang Mekah yang kaya itu dia menguasai anu apa namanya apa namanya menguasai modus produksi tanah, menguasai ladang-ladang itu, dan itu sebenarnya nggak masuk akal gitu. Kenapa nggak masuk akal? Tanah itu ada sebelum manusia ada. Tanah itu ada di Mekah sebelum orang pertama di Mekah itu ada, yaitu Sayyidah Hajar dan Nabi Yuna Ismail. Pendatang-pendatang di Mekah itu belum datang, itu Mekah sudah ada, tanahnya, airnya sudah ada. Kok kemudian dikapitalisasi, kemudian kok dikuasai oleh segelintir orang, itu aneh, nggak masuk akal. Nah, kemudian ditegurlah oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad bahwa air itu tidak boleh dijual beli, tanah itu tidak boleh dijual beli. Itu ada hadisnya. Tanah, air itu tidak bisa dijual belikan. Nah, sedangkan kapitalisme itu menghendaki adanya pemilikan tanah, pemilikan sumber-sumber primer, ya, oleh personal, oleh individu. Nah, itulah kemudian yang satu sisi dari kapitalisme yang apa yang tidak disetujui oleh Islam. Tetapi apakah Islam melarang apa apakah Islam kemudian melarang adanya sistem kapitalis gitu? Boleh gitu. Arti sistem kapitalis adalah penumpukan harta atau boleh? Boleh. Yang tidak dibolehkan itu sebenarnya bukan jamaah malan wa'adadah. Yang nggak dibolehkan itu adalah yahsabu anna malahu akhladah. Yang nggak dibolehkan itu apa namanya? Yang nggak dibolehkan itu ya khuddu ala tu'amil miskin. Yang nggak dibolehkan itu adalah eh apa fawailul musallin alladzi yat'amahu min ju' bukan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Bukan. Ara'aita alladzi kadzdzabin fadzalika alladzi yad'ul yatim yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi yang dilarang oleh Quran itu bukan sistem kapitalisnya, bukan modus produksinya, tapi yang tidak dibolehkan yang tadi saya sebut yang pertama adalah menguasai aspek yang seharusnya tidak dikuasai, yaitu tanah dan air. Kalau kita kan jelas ya di negara kita tanah itu dijual mahal, ya kan ya. Air itu kan dipakai kemasan untuk dijual, kan jelas di negara kita. Ya. Kemudian apalagi apa ya itu nggak boleh itu. Yang kedua adalah ketika harta itu sudah terkumpul, maka yang nggak dibolehkan itu adalah akumulasi harta tanpa dialokasikan. Akumulasi tanpa alokasi itu yang nggak dibolehkan. Itu Quran gitu. Jadi kapitalisasi itu boleh. Nah, tapi di lain sisi, sosialisme itu dibutuhkan. Dalam artian, tadi yang saya jelaskan, penyerataan kesejahteraan itu harus. Itu yang digaungkan oleh Islam. Maka zakat itu menjadi salah satu sistemnya.
Nah, itu tuh. Jadi Islam itu secara nggak langsung itu adalah mengakomodir dua sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Oke, saya ingin menarik menarik ya sebelum jauh ya, menarik bapak kapitalis itu namanya siapa? Karl Marx. Adam Smith. Kalau bapak sosialis itu Karl Karl Marx. Marx. Ya, tahu nggak? Eh, Karl Marx itu utopis. Maaf, yang pertama itu Adam Smith dulu. Adam Smith itu lahir dengan orangnya sangat sangat jenius ya, sangat jenius melihat kondisi. Adam Smith itu sangat-sangat peka dalam melihat bagaimana hikmah dari jual beli. Tahu nggak teman-teman? Kita makan nasi goreng atau makan apa nasi apa rembulan kok rembulan siapa namanya? Ah, bukan terang bulan apa namanya nasi-nasi yang jual orang Madura itu namanya apa? Bukan, nama-nama warung Madura itu yang kuning anu ya benderanya itu loh. Purnama ya. Oke, pertanyaan sederhana, itu orang Purnama, orang Madura yang jual makanan itu, mereka itu jualan karena saat tahu kita lapar atau mereka jualan karena pengen kaya? Orang Madura, ya pengen kaya kan? Pengen kaya. Bukan karena mereka peduli kita lapar, enggak gitu. Lah, tapi dari keinginan yang sifatnya egois tadi itu, malah justru memunculkan kemakmuran, ya kan? Kita jadi bisa makan, mereka jadi bisa kaya, ya kan? Nah, ini yang dilihat oleh Adam Smith, bahwa negara harus angkat tangan dari pasar. Makanya pasar bebas itu kapitalis. Itu idenya Adam Smith. Bahwa ekonomi yang bertumbuh begitu saja, itu tanpa campur tangan negara akan terjadi. Tetapi hal itu diketertawakan oleh Karl Marx. Marx melihat ketika modus produksi dikuasai, dan kapital-kapital itu dikuasai oleh para oligark, oleh orang tertentu individu, maka yang terjadi adalah akumulasi harta tanpa alokasi. Ya benar terjadi, ya kan? Kita sering melihat bagaimana ketimbangan ekonomi itu terjadi. Ketimbangan ekonomi berbuah ketimbangan sosial, ketimbangan sosial berbuah ketimbangan hukum, ketimbangan hukum berbuah ketimbangan politik, dan seterusnya. Nah, maka eh, Karl Marx mengatakan harusnya harta itu harus apa tidak boleh ada penguasaan kapital. Itu nggak boleh. Nggak boleh ada akumulasi harta di satu individu, nggak boleh. Harus dialokasikan ke banyak orang. Apa yang terjadi? Negara Cina di bawah kuasa siapa itu pemimpin anu komunisnya? Ah, siapa? Ah, Mao Zedong. Mao Zedong ya. Di bawah Mao Zedong yang diagung-agungkan itu membunuh berapa puluh juta rakyatnya. 8 juta. Iya, bahwa sistem ekonomi sosialis pun itu hanya berujung pada ketidakmajuan, berujung pada stagnansi, berujung pada tidak adanya Persaingan, persaingan kreativitas, perkembangan. perkembangan. Bener-bener, iya bener, semua rata, tapi ya semua lapar maksudnya gitu loh. Nah, maka apa seharusnya sikap kita? Ya sikap Islam itu mengakomodir eh, fakta kemanusiaan bahwa kita semua harus egaliter, tapi Islam juga mengakui adanya kreativitas, mengakui adanya inovasi-inovasi ekonomi. Yang mau nggak mau itu harus menggunakan sistem kapitalis dan sosialis. Nah, maka walaupun Quran nggak menyebut secara diksi-diksi seperti itu, tapi Quran menyebutkan satu tadi penguasaan kapital-kapital penting nggak boleh. Tanah itu nggak boleh dikuasai oleh segelintir orang itu nggak boleh. Tapi harus dimiliki secara komunal. Maka ada istilah demokrasi ekonomi atau ekonomi demokratis. Itu sebenarnya yang disebut sama Mas Rojul itu ekonomi Pancasila itu ekonomi demokratis sebenarnya. Demokrati demokratisasi ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya? Islam melarang adanya akumulasi harta yang biasa dipakai oleh golongan kapitalis. Kemudian, tetapi mendorong upaya untuk penyerataan harta itu melalui sistem zakat. Tapi tetap Al-Quran, Islam,
tetap mendorong kreativitas, inovasi, dan pengembangan ekonomi. Jadi kesimpulan saya, eh, tadi ada saya sampaikan di awal, tidak menunjukkan satu sistem yang apa yang yang jelas, tetapi dari pesan-pesan secara nggak langsung ya, secara semiotik kita bisa pahami bahwa Al-Quran mendorong adanya keseimbangan penggunaan sistem ekonomi. Bukan fokus pada penyerataan saja, bukan fokus pada akumulasi saja, tapi fokus pada apa teman-teman? Tek kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira kayak gitu loh. Jadi kira-kira itu yang dikehendaki oleh Al-Quran. Nah, Li'ila fi Quraisy itu mungkin teman-teman berpikir dari apakah benar itu? Apakah benar negara itu aman hanya dengan ekonomi dan tentara keamanan? Sebenarnya lebih tepatnya gini. Ada teori dalam dalam militer itu namanya bargaining power. Teori bargaining power. Bargaining power itu menghendaki adanya dua dua kekuatan yang berhadapan dan sama-sama kuat. Misalnya sebut saja Rusia dan Amerika. Kenapa sama-sama tidak ada perang sama sekarang? Karena sama-sama punya nuklir. Apa yang terjadi pada Jepang yang telah menghancurkan Pearl Harbor, ya, pelabuhan Pearl Harbor itu, eh karena waktu itu serangan mendadak dari Jepang tanpa memberitahuan sama sekali, ya jelas menyerang tanpa memberitahu, ya bukan menyerang namanya. Nah, kemudian dibalas sama sama Amerika dengan jatuhin bom. Kenapa Amerika mau jatuhin bom? Karena Jepang nggak punya bom gitu. Selesai gitu. Jadi Jepang kalah. Nah, maka teman-teman, salah satu faktor mengapa tidak ada peperangan itu adalah power itu sendiri. Jadi kekuatan itu menjadi salah satu eh, pendorong supaya adanya kedamaian. Tetapi teman-teman kita tahu kalau keamanan tanpa kesejahteraan, kekuatan militer tanpa ekonomi itu hanya akan menjadi Turki Utsmani. Turki Utsmani itu fokus ekonominya luar biasa di bagian-bagian abad-abad terakhir Turki Utsmani itu ikut join Perang Dunia Pertama. Tetapi mereka tidak mengembangkan keilmuan. Jadi nggak update soal senjata dan pengetahuan-pengetahuan militer. Ekonomi mereka sedang anjlok karena banyak negara-negara kekuasaan mereka yang melepaskan diri dan diserang oleh berbagai negara. Lengkap ketika fokusnya militer, jadilah Turki Utsmani. Ketika fokusnya adalah militer, apa namanya, kemudian fokusnya adalah pengetahuan, fokusnya adalah ekonomi, maka jadilah Cina, jadilah Amerika, Rusia. Tetapi kita nggak bisa menggunakan ketiga negara itu sebagai patokan moralitas, mohon maaf. Maka ketika kita menggunakan ekonomi, militer, kemudian moralitas, apalagi tambah teologi, saya mau bilang Iran tuh nggak mau sebenarnya. Tapi ya sementara itu yang contoh yang ada saat ini. Yang ada saat ini ya Iran itu masih. Nah, Islam pernah di posisi Islam kalau bukan Iran, Iran bukan Islam aja, ya Iran itu Islam. Tapi maksud saya dalam sejarah kerajaan Islam pun ya kita tahu bagaimana apa kemegahan Turki Utsmani di era-era awal ya, ketika militernya kuat, pengetahuan tentang senjatanya mereka kuat, ilmu pengetahuan mereka kuat, kemudian lain sebagainya kuat, itu luar biasa. Berapa tahun itu Turki Utsmani dari abad 13 13 Masehi sampai abad 20 700 600-an. Kalau 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 Konstantinopel iya, tapi kok semenjak Saljuk masih lama lagi itu kan. Jadi bayangkan dari abad 13 sampai sampai abad 20 itu 7 abad lebih. Dan itu di 3 abad pertama nggak ada yang berani nyenggol namanya Turki Utsmani. Sampai kemudian Sulaiman Sulaiman Al-Qanuni itu menjadi sultan, tidak ada yang berani nyenggol. Nah, baru kemudian setelah itu baru gonjang-ganjing sampai ada sampai ada Tanzimat, sampai kemudian ada revolusi dari Kemal dan sebagainya. Nah, itulah sekali lagi hal yang paling penting dalam dalam apa? Dalam bernegara itu
bukan ekonomi, bukan apa, bukan militer, tetapi adalah moralitas. Yang mana itu adalah nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Islam dan Al-Quran. Al-Quran ya. Pun di Lafik Quraisy itu bukan cuma ngomong tentang apa namanya tadi, ekonomi dan keamanan ya, karena itu hanyalah adalah nikmat yang diterima oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Tapi kita harus melihat apa yang menjadi inti source of prosperity-nya adalah falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait, karena rumah Tuhan, rumah Allah itu atau Ka'bah itu adalah sumber moralitas, sumber teologi, adalah sumber kemanusiaan itu sendiri. Yang mau nggak mau akan memunculkan kreativitas-kreativitas, kepedulian sosial, keamanan-keamanan, dan lain sebagainya. Terakhir dari saya sebagai moderator, karena ini sudah sekian lama waktunya, nanti saya minta untuk siapa namanya Ustadz Rojul untuk menutup maaf untuk closing statement ya sebelum kita tutup secara formal. Eh, Kenapa kok Ka'bah, maaf, maaf, Mekah menjadi pusat ekonomi? Itu pertanyaan menarik. Saya pernah menyampaikan ini di forum dimanapun, sederhana saja karena ada tempat ritual. Ya kita tahu Sunan Ampel itu walaupun beliau sudah meninggal, ya, tetapi menghidupi sekian ratus bahkan ribuan orang di sekitar makam beliau. Artinya apa? Ekonomi itu bisa berputar kalau ada orang berkumpul. Tetapi ya Kenapa? Mas ya, kalau kita melihat ya, misalnya di pas apa Renaissance apa ya itu dah ya. Renaissance itu kan Barat kan pada masa itu terpusat pada Vatikan. Setelah melepaskan hal itu, Barat itu maju. Barat itu maju. Mungkin ketika agama menjadi sesuatu hal yang diutamakan, susah maju kayaknya memang. Debat ya Habib gitu masa. Debatnya kayak gitu. Kalau ada COVID yang menjadi rujukan itu bukan hasil-hasil penelitian paper-paper para ahli-ahli kesehatan, tetapi tokoh agama. Kayaknya kayaknya memang apa namanya menjadi problem ini agama ini, Mas. Bagaimana ya? Oke. Saya nggak apa itu saya teringat Karl Marx ya. Karl Marx bilang agama sebagai candu. Betul. Tetapi gini, tidak ada agama yang mengajarkan eh, taklid buta. Tidak ada agama yang mengajarkan eh, meletakkan rasionalitas. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk tidak berpikir dan meneliti. Maka jika ada tokoh religius ya, tokoh spiritual, ya mau itu kiai, mau itu gus atau bahkan habaib, atau itu paus atau itu pendeta atau lain sebagainya. Kalau dorongannya adalah dorongan apa namanya buta keilmuan, dorongan pembutaan keilmuan, maka itu bukan agama sebenarnya. eh kita lihat apakah nasib Vatikan ya atau nasib-nasib gereja di masa sebelum Renaissance itu atau pas Renaissance ya itu awet? Tentu tidak. Justru agama waktu itu menjadi tempat bersarangnya korupsi, bersarangnya berbagai kejahatan. Kok bisa? Karena dalam hal ini bukan agama, tapi adalah ya kita sebut gereja ya, sebagai ikon keagamaan Kristen. Mengapa itu terjadi? Ya karena tadi, karena ilmunya mandek, moralitasnya becat, ya sudah. Nah, maka nggak bisa menjadi, tidak bisa menjadi kiblat keagamaan sama sekali, tidak bisa menjadi kiblat spiritualitas atau moralitas. Maka salah satu kekecewaan orang Perancis sebelum terjadinya revolusi Perancis adalah gereja yang seharusnya menjadi ikon atau lembaga yang mencontohkan moralitas, malah berselingkuh dengan oligarki, mengumpulkan harta dan menguasai tanah-tanah, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, itulah kemudian eh, nasib ketika agama hanya menjadi modus taklid, modus
fanatisme. Ini kayak mirip Habib. Enggak, saya salah ngomong. Maksudnya kayak gitulah. Itu jawaban saya, Mas. Silakan bisa ditanggapi atau langsung ditutup dengan apa closing statement. Oke Mas, ya kira-kira seperti itu. Intinya poinnya itu mungkin surah Al-Fil ini mengatakan ekonomi pertahanan maju ya ibadahnya jangan lupa. Kira-kira seperti itu ya Mas. intinya intinya gitulah kira-kira. Tetapi di sisi lain Quraisy tanpa adanya falyabudu rabb hadzal bait tadi itu sudah berjalan. Perekonomian dan pertahanan itu sudah berjalan. Sehingga barometer kemajuan sebuah bangsa kalau kita dilihat dari aspek melepaskan agama, kita melihat negara tanpa anggaplah kita berpaham apa namanya? Apa itu nasionalis apa sekuler, berpaham sekuler bahwa agama negara maju itu ya seperti Amerika yang tidak menutup aurat dan semacamnya itu ya bisa disebut dengan negara maju, itu adalah hal yang dibenarkan. Walaupun di sisi lain mereka tidak memiliki nilai teologis yang dibenarkan dalam Al-Quran. Apabila kita melihat dari kemajuan itu barometernya adalah teologi Islam, maka karena Allah menitik tekankan kata pada falyabudu yang seolah-olah surah Quraisy ini mengatakan percuma kalian maju seperti ini tetapi tidak beragama Islam, tidak percaya kepada Allah, berangkat dari sudut pandang itu, maka Amerika itu tidak maju. Sehingga untuk membangun negara maju pada intinya harus bisa menyeimbangkan keduanya, yang tentunya tidaklah betul-betul mudah. Kira-kira seperti itu, Ustaz Radil. Mohon maaf ini hanya gini-gini saja. Iya, nggak apa-apa Mas. Saya juga gitu-gitu saja kok. Kalau jangan gini-gini saja, saya juga gitu-gitu saja gitu. Jadi kita sama-sama. Oke, thank you. Malam ini luar biasa ada elaborasi yang menarik dari Quran, Quraisy, kapitalisme dan ekonomi. Ini membuka satu pembahasan bagaimana seharusnya Indonesia gitu ya, dan bagaimana seharusnya kita sebagai intelektual muda. Terima kasih Mas Rojul, semoga bermanfaat. Kita tutup aja dengan bacaan suatu bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Insya Allah bulan depan kita akan ada materi baru, tetapi tidak kalah seru dan malam ini. Teman-teman yang mau join bisa kita beritahu dekat-dekat nanti. Terima kasih. Ini akan kita share di YouTube. Nanti kalau mau linknya kita bagikan. Terima kasih ya teman-teman. Cukup cukup kata dari moderator. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap belajar, tetap berkembang, tetap kaya, dan jangan lupa beristri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.